12 Fasibtani min huril jinani tabattata wa asyatum ma' Maryam bintu Imrani. Allah mengutus 4 bidadari turun dari surga, yang 2 bidadari asli, yang 2 perempuan hebat yang sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga untuk menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan hebat ini? Yang pertama, Asyah. Siapa Asyah itu? Asyah ini adalah istrinya Fir'aun. Cuman Asyah ini dijaga oleh Allah untuk menjaga keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Asyah iman kepada Nabi Musa, Asyah masuk Islam, dan oleh Allah dijaga. Selama menjadi istrinya Fir'aun, Asyah tidak pernah tidur bersama dengan Fir'aun, karena ketika Fir'aun mau tidur dengan istrinya yang bernama Asyah, Allah ganti dengan perempuan lain yang diciptakan dari setan. Jadi selama puluhan tahun Fir'aun selalu tidur bersama Absa'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'azza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, nakhussu bi dzikrihim, guru kami dan guru kita semua, beliau yang mulia Kiai Haji Romli Maksudi beserta seluruh jajaran majelis keluarga, pemangku pondok pesantren Darul Hijrah Sahibul Manzil. Pada kesempatan kali ini yang sangat saya hormati, sangat saya ta'zimi, dan sangat saya banggakan. Dan beliau yang mulia Kiai Haji Mustahar juga sangat saya hormati. Beliau yang mulia Kiai Komaruzzaman juga saya hormati. Beliau yang mulia Kiai Wahid, Kiai Husaini, Kiai Rubai, dan seluruh jajaran para majelis, masyayikh, para kiai, para asatidzah yang hadir. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, namun meskipun tidak saya menyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat kepada semua yang sudah hadir di majelis ini. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh secara istimewa, pemangku desa Kuala Mandor A hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Munawi, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Secara istimewa Majelis Taklim Permata Al-Fatanah dan juga Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Sebelum kita memulai acara ini lebih lanjut, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah ma'unah inayah. Dan saya yakin bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan berada di kebun dari beberapa kebunan surga, yaitu majelis ta'lim. Bahwa kebun surga yang ada di dunia itu adalah tempat di mana kita mencari ilmu, atau di mana ilmu itu disebarluaskan. Makanya makin alhamdulillah acaranya ibu-ibu tapi bapak-bapak hadir juga. Ini kan menunjukkan berarti Kuala Mandor ini kesedaja insyaallah akan menjadi ahli-ahli surga. Amin. Makanya tema kita kali ini adalah keluarga yang dirindukan surga. Kira-kira ada yang mau masuk surga? Ingin masuk surga? Mate. Ya masuk di odin.
Maksudnya mudah-mudahan ketika kita kembali nanti kepada Allah, semuanya ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang menyelamatkan harga diri seorang perempuan. Dulu perempuan itu di Jazirah Arab keadaannya hanya untuk menjadi pemuas nafsu. Bahkan sebelum Rasulullah hadir, perempuan dianggap aib. Sampai Sayyidina Umar ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup takut ketahuan sama tetangga. Rasulullah datang di tengah-tengah Jazirah Arab mengangkat kembali martabat seorang perempuan yang tempatnya cuma di sumur, kasur, dapur. Kalau di Madura lumpur, manja. Kalau di sini tidak ada manja, ada manja di sini. Haramnya juga. Bahasa Indonesia manja apa? Iya manjanya. Tapi selama saya di sini tidak ada perempuan yang manja ya. Perempuan dihina-hinakan dianggap aib, makanya sampai Abu Lahab itu masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Masuk surga. Abu Lahab itu diselamatkan oleh Allah setiap malam Senin dan hari Senin, khuffifa anhul adzab, karena satu alasan. Biasa kalau lahir perempuan itu membuat hina keluarganya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ternyata tidak perempuan kok lahir laki-laki. Makanya Abu Lahab sebagai bangsawan Jazirah Arab itu punya perasaan bangga. Ketika Suwaibah, kamu saya kasih tugas untuk menemani Aminah. Aminah lagi hamil, suaminya meninggal. Suwaibah menemani. Pada tanggal 12, Fasibtani min huwil jinani tabattata wa asyatum Maryam bintu Imrani. Allah mengutus 4 bidadari turun dari surga. Yang 2 bidadari asli, yang 2 perempuan hebat yang sudah masuk surga, dikeluarkan dari surga untuk menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan hebat ini? Yang pertama, Asyah. Siapa Asyah itu? Asyah ini adalah istrinya Fir'aun. Cuman Asyah ini dijaga oleh Allah untuk menjaga keberadaan Nabi Musa alaihissalam. Asyah iman kepada Nabi Musa, Asyah masuk Islam dan oleh Allah dijaga. Selama menjadi istrinya Fir'aun, Asyah tidak pernah tidur bersama dengan Fir'aun, karena ketika Fir'aun mau tidur dengan istrinya yang bernama Asyah, Allah ganti dengan perempuan lain yang diciptakan dari setan. Jadi selama puluhan tahun Fir'aun selalu tidur bersama Absa'ab. Siti Asyah diselamatkan oleh Allah. Makanya Siti Asyah itu nanti di akhirat akan menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Makanya nanti di surga Rasulullah akan menikah lagi. Siapakah istri Rasulullah di surga? Beliau adalah Siti Asyah, bekas istri Fir'aun laknatullah. Cuman ketika menjadi istri Fir'aun dijaga oleh Allah, tidak pernah tersentuh oleh Fir'aun. Siapa lagi perempuan yang hebat yang dikeluarkan yang dari surga untuk menyambut kelahiran Rasulullah? Yang kedua, wa Maryam bintu Imrani, Siti Asyah. Beliau ibu Nabi Isa. Beliau perempuan suci, tidak pernah keluar dari mihrab, bahkan Allah memberikan makanan secara langsung. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah disentuh laki-laki. Allah memerintahkan malaikat Jibril tiup perutnya Maryam. Akhirnya meskipun tidak bersuami, hamil. Tidak bersuami, tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi tidak pernah menikah, tapi dia hamil. Alhamdulillah, di Bangkalan banyak yang niru sekarang. Tidak punya suami tapi hamil. Kita nyanyi tentang ini ngandung gak kira cek tandi lah. Udah nyapit tahu bu ngerangkut ke Siti Maryam. Kan malaikat cek perkecolongnya. Lah ketika lahir ternyata yang lahir ini adalah laki-laki. Suwaibah lapor kepada Abu Lahab, tuan, Siti Aminah telah lahir. Siti Aminah telah punya anak. Satu pertanyaan yang dikeluarkan oleh Abu Lahab. Ponakan saya sudah lahir. Lahir tuan. Keponakan saya itu berubah. Parobah maksudnya. Laki apa bini? Iya, bahasa Indonesia berubah. Tak natural lah. Berubah. Mereka sebenarnya mengucap parobah. Keponakan saya itu berubah. Akhirnya dia
Coba bahasa Indonesianya berubahnya. Ada kan? Ya berubahnya. Budi Satria Baja Hitam keponakan saya itu berubah. Apa itu? Mau ada orang mesnya mana dulu? Bisa kau aja betul bikin wahid. Ini banyak yang Melayu, ada yang tidak bisa bahasa Madura, jadi pakai bahasa Melayu. Coba bahasa Melayunya berubah ya. Ini berubah kan? Ini 30 menit nanti kita kajian. 20 menit tanya jawab kalau ada yang mau tanya, mumpung ada kiai-kiai yang bisa menjawab. Dijawab, keponakan sampian laki-laki tuan, bangganya luar biasa. Kenapa? Punya keponakan tidak menjadi aib bagi keluarga Abu Lahab yang pada saat itu sebagai bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Jadi bahagianya luar biasa sampai Suwaibah dimerdekakan. Suwaibah, kamu saya merdekakan, mulai detik ini kamu bukan budak saya. Akhirnya Suwaibah kembali lagi kepada Siti Aminah. Sehingga pertama kali Nabi Muhammad menyusu kepada Siti Suwaibah. Jadi Nabi Muhammad sebelum menyusu kepada Siti Halimah Sa'diyah, menyusu kepada Siti Suwaibah. Gara-gara Suwaibah menjadi orang yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad, Abu Lahab ketika wafat, Sayyidina Abbas bermimpi. Akhirnya ditanyakan, "Hei Abu Lahab, kamu termasuk orang yang dijamin masuk neraka dengan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana keadaan kamu?" "Saya benar-benar berada di dalam siksa yang nyata, tapi setiap malam Senin dan setiap hari Senin saya libur." Siksanah Abu Lahab setiap malam Senin berhari Senin pray masuk Selasa gilak. Lu kok bisa libur? Bukan cuma libur, bahkan saya bisa meminum air dari 2 jari ini. Lu kok bisa seperti itu? Ada 2 alasan. Saya siksa dibebaskan setiap malam Senin karena saya pernah bahagia atas kedatangan bayi yang lahir laki-laki bernama Muhammad, dan saya bisa minum dari 2 jari karena Suwaibah saya merdekakan sehingga Muhammad bisa menyusu kepada Suwaibah. Allah membalas dengan air di akhirat, saya bisa meminum dari 2 jari. Jadi lambat nikah mun beda orang bini, kalau perempuan yang datang, kalau perempuan yang dilahirkan itu aib, maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Kalau anak perempuan lahir, merah muka orang tuanya. Kenapa? Kalau perempuan itu aib. Rasulullah datang, perempuan yang dianggap aib diangkat setinggi-tingginya. Rasulullah menyatakan, "Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah." Dunia dan seisinya ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling baik bukan ustaz, bukan kiai, bukan laki-laki, bukan pejabat, tapi seorang perempuan yang sholihah. Siapa perempuan sholihah? Insyaallah yang hadir di majelis ini adalah perempuan sholihah. Amin Allahumma. Mun beniking solihah tak kira depak kantok sambian ni ke Romana banyak lako anak ang eba nako tak mareh nako ra kira ikan lako bekombeun banyak sapuan kita mareh mek bisa entar padahal sabedek wis setengah jam tak mareh hahaha lain kodu ikut pot ke aduh diberi ceruh ikut pot ke bumi dari bumi ke atas boleh depan atas diberi kembang bukan acung bukan nyiur pasang kaki lain alis si masang alis si kanan 10 menit genteng si kacer pada egen si kanan setengah jam tak mana kok ngerti lang gede ilang konco tak cumi boleh beri oli pasang cabrak kosong boleh bodoh pulang tak lu betapa hijau daripada tidak sekali anis kapan lah tidak sekali pahian dia ke atas melengkung ngalai pondasi tak cocok di pengirang kau peculung pun pokok jelas njok sepeda na bulan mati bah ada teman di penuh hakim dia kalau tahu absab kesiapan dia. Saya selalu nyatakan di mana-mana alis itu jangan dicukur, mencukur alis hukumnya haram. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau alis dicukur maka dia akan sulap. Hahaha, ada nama ibu. Ini boleh ya. Alis ini bukan cuma untuk kecantikan dan ketampanan, tapi mempunyai faidah agar kita tidak sulap.
Arti sulap sebenarnya. Orang tua mula sangang polo, alis kan tak ada untuk. Sekarang ngabes tambahi alis. Nanda apa ya? Mi tambahi alis ah. Soalnya sedang ganteng mah jokor begini. Jadi kalau ada perempuan bisa ngaji, padahal dia tugasnya di rumah itu banyak, ngurusi anak, ya, ngurusi suami, ngurusi rumah, berarti itu perempuan-perempuan yang luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini termasuk dalam perempuan-perempuan dia luar biasa, perempuan-perempuan solihah, termasuk perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Makanya perempuan itu jihadnya haji, umroh, keluarga. Kalau laki-laki, ini banyak syarat masuk surga laki-laki banyak. Apa? Laki-laki itu syarat masuk surga yang pertama, kewajiban syariat yang diperintahkan Rasulullah dilakukan. Punya tanggung jawab terhadap anak dan istri, punya tanggung jawab nafkah, dia harus bekerja siang dan malam. Ada kewajiban Jumat, ada kewajiban zakat, ada kewajiban menjaga seisi rumah. Perempuan tidak ada. Satu saja perempuan masuk surga. Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Kalau ada perempuan mati dan ketika perempuan itu mati suaminya mempunyai hati yang ridha kepada dia, artinya sebelum mati tidak menyakiti hati suami, maka perempuan itu langsung masuk surga. Perempuannya mati, suaminya ridha, perempuan itu langsung masuk surga. Mau tidak mau masuk surga? Mati. Bukan hati semati si bini dia. Si bini mati ke ada, si laki hati dari itu. Namun justru yang banyak terjadi bukan perempuan mati duluan, yang laki banyak mati ke apa? Banyak kendui kiri bini. Aku benda jelek nyerang sengkap pio pun. Dia tak bulus-bulus. Cedeng santai di sini. Coba teku, ibu dinanya. Teku, kamu beri sedempon. Awal saya dia mungkin mau cak Jepang. Teku saya gula, kamu beri sekoros saja. Bok debok tapi. Bolong, ini tak boleh buat. Pekil saja kikir saja. Boleh kadung kikir terus, jam tak main. Wah terus nggak boleh singkat. Tunggu kita singkat. Beni sempian, oreng. Ini sempian oreng. Kalau laki-laki emosi ditahan dari pagi sampai sore, malam kita beres tempung. Terus kalau malam kapan saya laki foto araga pak kodip laut. Araga boleh pak napang. Kapan napang pak grrrr. Pak tak ningli beli cak gila lagi bu. Hahaha ya. Nah, jangan selaki itu boleh napang kalau habis di pojok. Kalau ada selaki itu buku pada sedep pojok. Ada yang konsumennya di bawah itu sekoros. Tapi selama menjadi kelompok muslimat, menjadi kelompok ahli-ahli pengajian insya Allah, ini beda dengan perempuan-perempuan yang lain. Amin. Amin Allahumma. Oleh karena itu, maka seorang keluarga itu yang dirindukan oleh surga. Ini temanya. Ini cek dari. Ayo terus lagi ngidar. Apa yang ngurusin, apa yang ngoreng kasih kenyikan. Cak gila bu. Ada jenis-jenis kalau orang ngetok. Siapa menyetak kayak gitu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya perempuan ini cuma 4 dalam keluarga, 2 untuk Allah, yang 2 untuk keluarga. Kalau ada perempuan melakukan 4 perkara ini, 2 untuk Allah, yang 2 untuk keluarga. Rasulullah yang menyuruh agar memilih pintu surga yang 8. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha ay wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at.
Kalau perempuan melaksanakan 4 perkara, 1, idza shallatil mar'atu khamsaha, menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. 2 itu Allah, bajang fardo, pasa fardo. Pada sampeyan kasih abdi sunat, tidak cak abdi sunat, dan minta sunat na selake. Ya pada sampeyan kasih abdi sunat. Karena sedikit bini perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa tahajud, bisa bangun malam, wajar, tidak begitu capek. Perempuan itu meskipun tidak kerja di luar rumah itu lebih capek dari laki-laki, betul? Makanya Sayyidina Umar itu menyatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Dzar, perempuan itu jangan suka dimarahi. Perempuan itu meskipun nggak keluar rumah, meskipun kerjanya di luar rumah, tapi lah aku nak tak buang busa sekali. Neng bini je alam ko mulai cekena tedung sampai tedung boleh anak koto tedung ngaki ikalakok kita. Ibu, perempuan itu sengantuk apapun dia tidak akan bisa tidur kalau 2 orang ini belum tidur. Sengantuk-ngantuknya perempuan tidak akan tidur kalau 2 orang ini belum tidur. Yang pertama, anak ngantuk, kalau anak belum tidur tidak akan tidur. Yang kedua, mangana. Anak ngidek mangana di atok beto ani 2. Masih terancam. Makanya kalau sampai bisa ngaji dengan hebat, karena aja ke anak itu melarang. Iki dah bangki. Aja ke anak itu masih ngempona, ini masa asalin nadi masih ngalampin nadi masih dosok naan ang mari situaan dosuakia. Anak ang maksud Pak Gering apa dina? Anak ang 2 berde sekian ang berde setuaan, sekian ang berde setuaan dosuakia. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, wa shamat syahraha. Apa sah di bulan Ramadan? Berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Di andiing jaga. Mun andi. Ya tandi apa sih jaga? Wa ata'at zaujaha. Taat kepada suami. Barang siapa perempuan yang 4 ini dilakukan, dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at, maka perempuan ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. 4 laki-laki banyak kewajibannya. Laki-laki wajib Jumat, perempuan enggak wajib Jumat. Laki-laki wajib bayar zakat, perempuan enggak wajib bayar zakat. Yang wajib bayar suaminya, sampai enggak usah bayar. Laki-laki wajib naik haji, perempuan gak usah naik haji kecuali dikasih ongkos dan dijaga dengan aman perjalanan berangkat dan pulangnya baru wajib. Kalau tidak dikasih ongkos sama suami, perempuan tidak wajib haji. Beda. Laki-laki wajib bekerja mencari nafkah, perempuan gak usah bekerja, yang penting mau dikerjakan. Sampai kita mencek sepenting gelem pancet ibadah. Tapi kan sekadang tak gelem lagi kan. Les, leku. Jadi lem penuh benar wanita ini. Nah ini masalah terbesarnya ini. Karena perempuan itu kadang-kadang sholat iya, puasa iya, menjaga kehormatan iya, taat lampunya lain ke. Disuruh ke timur ke barat, disuruh masuk nyetun keluar, disuruh kentang tak ngapa. Jadi lah kaki sama muda ya. Makanya Rasulullah menyatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabataghan 'alaiha. Kalau ada laki-laki mengajak istrinya tidur lalu dia tidak mau. Tak korang-korang tinjak tempat kalinya pedina. Dekiyo bocah je sekali. Lek bicong liling ai sancang. Kan? Haji pandai bah gila. Kalau laki-laki tidur dalam keadaan ngantuk karena pegel selake. Apa bahasa Indonesia pegel apa? Pegang. Selake tidur semalam pegel. Ni tak pegel aja selake abon-abon ke TV. Tahu apa saya ibon? Apa kata Nabi? La'anathal malaika hatta tusbihah. Perempuan yang tidak mau itu dilaknat oleh malaikat sampai masuk waktu subuh.
Maka ada sampean pun tak gelem, sampean ini gelem dengan baca kaki kan kok teh dulu ledok nyetok TV. Dan jadi saya bisa ngaji mak daripada online Bu. Makanya perempuan itu sholat Bu lebih hebat dari laki-laki. Puasa lebih hebat dari laki-laki. Menjaga kehormatan lebih hebat dari laki-laki. Banyak perempuan gagal masuk surga gara-gara taat kepada suami. Harus saya sampaikan meskipun pahit terasa. Kenapa? Ini adalah ilmu. Bisa diamalkan tergantung hidayah. Mudah-mudahan ada yang mau menjadi istri kedua saya. Mustahil. Penghuan masyarakat ini kan 4 sampai susunya itu 4 Bu. Bejeng pasah aja ke kehormatan atau laki-laki. Coba masalah sholat lebih hebat mana antara laki-laki dengan perempuan dalam bermasalah sholat? Lebih hebat perempuan. Perempuan itu masih belum subuh. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Cekek tahu apa dah sejak habis ini masih cekek saya ikut cekek ya cekek dia mau cekek dia sholat nak cekek silang laki-laki gak bangun perempuan pasti sudah bangun dalam keadaan subuh. Dalam masalah sholat perempuan lebih hebat dari laki-laki. Masalah puasa, hebatan reng bini ini makai apa nember, makai musuhe, atanak buka, pak kuda gitu. Reng laki, dia kalau king sahur tadi kari lah bu. Bila pasaan hari pertama, harap kapan kau lupa masuk ke jeding, nampang jeding. Reng bini pun luar biasa hebat, diberi kekuatan luar biasa. Makanya kehebatan perempuan itu lebih hebat. Manusia pada umumnya itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. 45 del itu dalam ilmu kedokteran sakit yang biasa batas maksimal dirasakan manusia. Jadi tidak ada manusia yang mampu merasakan sakit di atas 45 del. Tapi perempuan melahirkan itu bukan cuma 45 del, tapi 57 del. Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Rebi sakit apa tak sakit? Cerah apa punten? Aduh mungkin Rebi tak ada. Tak ada biar-biar. Sakit itu Rebi-nya mana kedua aja. Boleh bak bulan saya Rebi panggil laki kasih laki. Jangan selaki, bergojang tak Rebi apa boleh. Kik nyampit. Pulang pulang dia adung saya sakit. Kok? Dan perempuan itu lebih hebat. Laki-laki cuma mampu menahan rasa sakit 45 del. Itu sudah pingsan, tidak akan kuat. Perempuan 57 del ketika melahirkan. Antara hidup dan mati. Cuma tak usah khawatir bu, lahirnya sampai itu tidak sia-sia. Perempuan ketika melahirkan, mati ibunya, maka man matatul kon mata syahida. Perempuan yang melahirkan lalu dia mati, maka tidak ada balasan baginya kecuali di surganya Allah. Kalau dia tidak mati, melahirkan ayaumin waladatha ummuha. Satu kali perempuan melahirkan, korpas tu sana tidak sekali sampian bu. Sekalian sampian rembi tu sana sampian korpas. Maka ada rembi bertahun sampian. Mak le korpas kapti bu. Tu sana bu. Minta tanda-tanda ya. Betapa penting rembi yang gempang lahir selamat anak sehat. Saya pernah melihat di Facebook. Itu ada perempuan melahirkan 64 kali. Sebitak 4 lahir. Kula mikir mun sampai sebitak 4 je tak usah acin, asin banget. Ini kita abad tok bae kedua. Dalam masalah pasah lebih hebat sampean. Salat lebih hebat perempuan dari laki-laki. Puasa lebih hebat perempuan dari laki-laki, lebih kuat, lebih tahan fisiknya. Menjaga kehormatan lebih hebat perempuan. Senakal-nakalnya perempuan kalau sudah bersuami pasti berhenti itu. Betul, senakal-nakalnya perempuan dia nakal, perempuan malam. Kalau sudah punya suami pasti akan menjadi perempuan baik-baik. Tapi kalau yang ini termasuk saya dulu embek nih.
Magilaan di gini. Pahlep sa lipan bendeng gini latin. Sila berulang sudah to. Tahu lah di sana. Ya kalau Ki Mustahar tidak ngaku. Jadi kalau Ki Mustahar ini sama. Tidak ada yang tahu. Huan perempuan panggenteng elep selipan bendeng laki. King mun andi laki. Ha, kira pernah boleh pahdungan dulu setengah bulan. Makin elep selipan bendeng laki ganteng tak kira atole. Mikir atole, jadi nanti atole banyak petek ini gitu. Tahu masih. Huan ibu lebih hebat menjaga kehormatan kalah laki-laki sama perempuan itu. Perempuan itu setia. Kalau laki-laki setia, setiap tikungan ada. Setia, selingkuh tiada akhir. Lebih hebat perempuan, banyak yang gagal pada yang terakhir. Wa ata'at zawjaha. Banyak perempuan puasanya bagus, sholatnya bagus, menjaga kehormatan bagus, tapi di dalam keluarga banyak kadang-kadang tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah ke neraka, kok paling banyak isinya perempuan? Wa ma dzaka illa isyanuhunna li azwajihinna. Perempuan yang masuk neraka paling banyak alasannya itu gara-gara membangkang tidak taat kepada suami ketika suami memerintahkan kebenaran. Namun meskipun suami kalau memerintahkan kepada hal yang tidak baik tidak boleh diikuti karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi kalau perempuan itu disuruh terhadap taat terhadap hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka wajib taat kepada suami. Insyaallah yang hadir ini adalah perempuan-perempuan hebat luar biasa. Amin Allahumma. Oleh karena itu, ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, kesempatan kita masih ada, kita masih punya umur, masih ada sisa umur yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita gunakan. Masa 4 saja tidak bisa masuk surga? Kalau 4 ini dilaksanakan, insya Allah akan menjadi perempuan-perempuan yang merindukan surga. Sebagaimana ada sahabat Rasulullah bernama Humaysah binti Milhan. Dia adalah perempuan yang mulai masih dia hidup, Rasulullah yang menyatakan Humaysah binti Milhan ini adalah penghuni surga. Beliau dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Beliau punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah SAW. Amalan apa yang membuat Ummu Sulaim itu masuk surga? 1, dia luar biasa melayani suami dengan hebat. Suatu ketika saya ceritakan Bu ya. Saya ceritakan, setelah itu nanti barangkali ada yang mau tanya, mumpung ada kiai-kiai yang mau jawab, nanti silahkan untuk bertanya. Nanti kita dialog separuhnya. Humaysah kita lihat ini anaknya mati. Ketika anaknya mati sekarang kira, andaikan sekarang hari apa sekarang? Hari Sabtu. Andaikan hari Sabtu sekarang mati siang, nanti malam-malam Minggu Abu Talhah datang dari peperangan. Takut suami yang dalam keadaan lelah, capek itu nanti ruwet, punya pemikiran yang tidak enak karena anaknya meninggal. Dia tidak memberitahu suami kalau anaknya meninggal, dimandikan, dikafani, lalu diletakkan di kamar. Setelah suami datang, dia senyum seakan-akan tidak ada apa-apa. Ditanya sama Abu Talhah, kemana anak kita? Kata Humaysah binti Milhan, tidak usah berpikiran tentang anak kita sudah istirahat di tempat yang paling nyaman. Masuklah seorang Abu Talhah, dikasih makan sama yang namanya Humaysah Ummu Sulaim, dikasih makan bareng. Setelah makan, lalu Ummu Sulaim menawarkan diri, Kang Talhah, sampean kan sudah 2 minggu tidak tidur, barangkali mau tidur sama saya. Mataber Bu, reng bini napa-napa lekeng mataber ke selake. Reng bini keng nyium kaade ke selake. Nyium Bu, nyium kaade ke selake. Padu nyium Hajar Aswad kan jenengan. Makanya mulai dikang kemudian obe Mbak Sari balake iki. Mau ditemu cek kepah tepu pas tekan bisa. Nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi ta'ala. Lepas dok sorotot entak ketua mau itu. Oh, apa nak boleh balak kita karena telang polos asli cik Aswad tadi. Humaysah binti Milhan ini bukan cuma mencium, menawarkan diri. Barangkali mau tidur, akan dilayani. Padahal anaknya mati, kenapa nggak bercerita? Kalau bercerita maka nanti dia tidak akan makan, tidak akan tidur karena dilanda kesusahan. Tidak cerita. Perempuan yang menawarkan diri kepada suaminya, pahalanya sama dengan ziarah ke Mekah dan Madinah. Itu pahalanya. Makanya nanti malam setelah Isya tanyakan suami, lesok kak? Arab boleh? Mentajak lesok minta abdurrah. Dan malah terang-terang ke Mekah Madinah. Jangan selake, apa nak boleh kalau ke Mekah Madinah? Bagi ke Mesir daripada juga. Itu jam 8, jam 1 malam bangunkan lagi. Lesok kak? Arab boleh? Bola cek mengkada ke Mekah Madinah sekarang.
Jangan silangin. Ayo. Pagi nanti sejak mulai. Sopu masjid Adam. Allahu Akbar. Kak, wong kita abu jeng pun ajak mangkat sekalian lagi. Silaki ger-geran ada tuh pesawat tadi. Dicek kalau kamu tak kalau pesawat kalau apa bu? Sehingga bu besok minta milhan yang luar biasa ini. Sampai anaknya mati tidak dihiraukan, takut suaminya dilanda kesusahan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, takut suaminya tidak makan, takut suaminya tidak tidur. Akhirnya setelah bangun tidur baru dikasih tahu anak kita meninggal dengan bahasa yang sangat halus. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah Ummu Sulaim, Umesok bintan Ilhan di abad 2022. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti biar dijawab sama kiai-kiai yang hadir. Jadi mumpung sampean jauh-jauh hadir, ada unek-unek yang mungkin dari rumah tidak terjawab, nanti dipertanyakan. Nanti biar dijawab sama kiai-kiai yang hadir. Ini mic-nya barangkali Ustaz. Mic-kah kolaborasi kesokan tanya. Ngiring. Sekesokan tanya angka sokona. Cek ini dari kondang lagi. Dulu kalau lihat di YouTube, lihat di Facebook, beliau selalu aktif. Jadi momen ini jangan sia-siakan. Saya kalau di Facebook besar, besar. Nah, ini di syuting loh. Silakan yang mau bertanya. Mumpung ada, silakan ibu-ibu. Beliau memberikan kesempatan nih karena maghrib nanti beliau sudah di Malaya. Silakan. Itu Ustaz di Bundaut. Oh di Bundaut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Darul Mumin Bongasan. Saya ingin menanyakan tentang apabila suami telah meninggal dan seorang istri menikah lagi, apabila dia sudah meninggal kelak itu bersama siapa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan Ustaz. Makanya Bu Nyai kadang tak mau kawin oleh nikah lagi Ustaz. Baik. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW ketika ada perempuan suaminya meninggal, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Apakah di surga bersama dengan suami yang pertama atau kepada suami yang kedua? Maka kata Rasulullah, perempuan itu akan bersama suami madalla ala khair, kepada seorang suami yang menunjukkan kepada kebaikan pada masa hidupnya. Jadi suami yang mana yang paling banyak menuntun ibadah, paling banyak menuntun ngaji Al-Quran, maka dia akan bersama suami. Sebenarnya kalau kita dilihat dalam kitab fikih itu banyak pendapat ulama. Seorang perempuan kalau sama-sama baiknya nanti perempuan boleh memilih. Ada yang mengatakan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik di antara suami-suami yang banyak itu akhlaknya yang mana. Namun kalau kata Rasul, yaitu kepada yang menunjukkan kepada kebaikan. Suami mana yang paling banyak menunjukkan kebaikan, atau suami mana yang menunjukkan kepada ibadah kepada Allah, maka suami itulah yang akan menjadi pasangannya di akhirat. Sudah berapa kali menikah? Sudah 2 kali. Berarti pengalaman pribadi. Yang belum menikah sama sekali umur 25 bisa ngacu. Yang penting siap menjadi nomor 2. Kalau nggak siap jadi nomor 2, sampai yang nomor 1 di rumah yang nomor 2 nggak apa-apa. Ada lagi? Silakan. Coba paling belakang. Itu di Bun Budi. Di paling budi. Maju ke samping sini. Untuk bapak-bapak ada Kiai? Bisa. Ada nanti 1 lah, kasihan bapak-bapaknya. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah mewakili Majelis Taklim Teluk Lerang.
Apa hukumnya para ibu-ibu atau wanita yang menghadiri majelis taklim dengan memakai make up atau bedak? Terus apa hukumnya memakai skincare atau pemutih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skincare langsung ya. Kalau ada uang skincare, kalau nggak ada care nanti. Yang menjadi ukuran pada syariat itu menjadi fitnah atau tidak. Jadi gini, bagaimana hukum ibu-ibu berdandan, mempercantik diri, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis pengajian, ya. Nah, ini menimbulkan fitnah atau tidak? Fitnah ini tidak seperti fitnah yang kita kenal kalau di Madura, fitnah itu kan abu coba kioreng, abu ikabai. Fitnah yang dimaksud akan menimbulkan syahwat kepada laki-laki, yang laki-laki itu bukan orang yang halal, bukan suaminya. Dan ini yang nggak boleh. Bukan cuma ke pengajian, meskipun di sekitar rumah kalau dia berdandan, dan dandannya itu dilihat oleh orang lain, yang orang lain itu haram melihatnya, maka hukumnya tidak boleh. Paham gitu? Apa boleh apa skincare sampai itu? Aminya andro ombe ini kalau ditujukan agar dicium laki-laki lain, artinya aminya kurang banyak orang yang kita nyaman, kebanyakan orang laki. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hurrimat alaihi raihatul jannah, maka diharamkan mencium bau surga. Karena apa? Ini akan menjadi berpotensi fitnah kepada orang lain. Jadi yang menjadi pembahasan itu bukan dia make up atau tidak, dia menimbulkan fitnah apa tidak. Makanya seorang perempuan itu dalam masalah jamaah masjid itu lebih baik seorang perempuan jangan ke masjid tapi di rumah saja. Nanti baru laki-laki yang dibahas. Ketika seorang istri itu ada di rumah, laki-laki lebih baik sholat ke masjid berjamaah atau laki-laki sholat di rumah agar istrinya berjamaah. Baru dalam kajian fikih itu ditafsir. Kalau laki-laki itu tidak ke masjid, di masjid masih ada jemaah lain yang sholat, maka laki-laki itu sholat di rumah saja agar istrinya berjemaah. Karena kalau perempuan keluar itu menjadi fitnah bagi laki-laki lain. Paham? Gitu. Jadi yang menjadi ukuran itu makin tak abu, jangan menjadi fitnah, hukumnya nggak boleh. Makanya perempuan itu lebih baik di rumah. Terus bagaimana kalau di rumah tidak muslimatan? Maka usahakan tidak mengundang fitnah. Artinya jangan ikhtilat dengan laki-laki. Kalau berangkat gandeng sama perempuannya. Jadi kalau ada laki-laki, maka ini kan sudah darurat namanya. Sementara perempuan ngaji itu kewajiban. Bahkan kalau masalah hukum yang dibahas ini adalah hukum yang sifatnya wajib seperti haid dan sholat, perempuan itu boleh berangkat ke pengajian meskipun tanpa izin seorang suami. Kalau yang dibutuhkan hukum haid, ini kalau nggak ngaji haid nanti sholatnya nggak tahu. Sholat, kalau nggak ngaji sholat, sementara suami tidak bisa mengajari ilmu dan tidak bisa mendatangkan kiai, maka perempuan boleh keluar. Artinya kita keluar perempuan itu kan sudah dalam keadaan darurat nih. Suami kita kan nggak mungkin mengajari kita karena seharian kerja. Mendatangkan guru, berapa kiai saya udah tuh ngomong banyak nih. Iya mana kok seperti jadi kita ini sudah darurat. Maka boleh apa tidak kita memakai wewangian, kita memakai make up. Kalau memang menimbulkan fitnah maka hukumnya haram. Kira-kira nanti ada laki-laki yang tertarik tidak dengan saya memakai seperti ini? Ini yang diharamkan. Paham? Jadi skincare itu seperti apa? Skincare itu seperti bedak apa mengubah kulit? Kalau mengubah nggak boleh. Kalau mengubah nggak boleh, ya. Jadi al-mughayyirat itu tidak boleh. Kalau mengubah nggak boleh. Kalau bedak kan mengubah sebenarnya ya. Jadi beda antara mengubah ciptaan Allah dan apa? Mempercantik apa? Merapi menggenteng kan gitu. Jadi enggak alis ni kan mungkin parapi bisa menjadi boleh, tapi mungkin yoga tak boleh. Mungkin makanya banyak gigi mungkin parapi tak nah, mungkin mungkin bisa menjadi yoga pak elak sudah belum enggak ada itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau cuma merapikan hukumnya boleh. Kalau skincare itu seperti bedak, kayak ibarat untuk elak ya nggak apa-apa. Tapi mau sampai mengubah itu nggak boleh. Kecuali memang ada alasan-alasan secara syar'i. Bisa dipahami? Mbak Nadifah ya. Ya, jadi ukurannya boleh nggak memakai make up?
maka yang menjadi ukuran itu fitnah, bukan hanya nikah. Apa saja kalau sampai pada taraf fitnah, maka hukumnya tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Makanya harus lebih hati-hati. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada Bapak mewakili kaum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kiai, yang saya ingin tanyakan adalah hari ini kita masuk kepada era 4.0 atau kita kenal dengan 4.0 hari ini Pak Kiai. Artinya banyak sekali hukum-hukum yang selalu berubah karena keadaan atau karena era Pak Kiai. Hari ini tidak ada kemerdekaan sejati menurut saya Pak Kiai. Agama kita dijajah, budaya kita dijajah, etika kita dijajah, bahkan kita tidak melakukan apa-apa saja hari ini kita dijajah oleh digitalisasi. Nah, untuk mengatasi itu, bagaimana harus seperti apa kita selaku pemuda? Mungkin ini agak sedikit melenceng Pak Kiai ya. Harus seperti apa kita selaku pemuda untuk menghadapi tantangan yang begitu pesatnya hari ini Pak Kiai. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tambah Kiai, pada ibu-ibu bertanya bagaimana kalau anak selalu diberi HP, biar anteng mereka main diberi HP. Ibu bisa kerja yang lain. Dampak, manfaat dan mudaratnya sekalian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Tadi bagaimana kita hidup di era yang sudah serba berkembang seperti sekarang. Makanya tadi itu ada istilah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah sesuai zaman juga. Jadi ketika zaman sudah berkembang, hukum akan berkembang. Makanya al-hukmu itu yahtalifu biihtilafil azman wal ahwal. Hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi hukum yang kita gunakan, hukum fikih itu tidak baku, akan berubah. Jadi kalau dulu itu bagaimana hukumnya nonton TV, tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi sekarang sudah ada televisi. Bagaimana ini butuh hukum ini. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun kita hidup, maka yang akan menjadi penentu kita itu benar atau tidak, maka harus menggunakan ilmu, yaitu ilmu syariat. Paham adik ya? Karena jadi kalau kita mengatakan tapi ini akan hidup ini berkembang, teknologi semakin canggih, kita sekarang dijajah. Untuk kita terus istiqomah pada jalan yang benar itu, maka tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Tapi ini zamannya maju, ilmu ikut maju sesuai dengan kemajuan zaman. Karena al-ilmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ilmu itu akan bersama dengan ilahnya. Jadi kalau hukum itu haram, illah alasan haram itu apa? Hukum itu menjadi wajib. Wajib itu apa? Seperti hukum rokok. Dulu rokok itu tidak ada, makanya pembahasan nas secara hadis Quran tidak ada. Baru pada masa ulama dibahas rokok. Hukum rokok itu bagaimana hukumnya? Maka ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan hukum rokok itu makruh, ada yang menyatakan hukum rokok itu haram. Namun ada yang menyatakan hukum rokok itu mubah dan juga wajib. Muntah rokok kita tak taruh. Paham ji? Jadi kalau sampean hidup di zaman yang sekarang merokok, itu bagaimana kita itu? Untuk kita tetap benar, maka harus menggunakan hukum. Kita harus tahu hukum rokok itu seperti apa. Jadi kita kalau tahu, kok minta rokok kayak kita, kena ya rokok kayak kita. Itu kok minta rokok mati deh. Kan iya. Ya, kalau membahas hukum asal sama dengan menikah. Hukum asal menikah itu apa? Bukan sunnah. Hukum asal menikah itu tidak sunnah, tapi mubah. Boleh menikah itu. Baru sunnah ketika kepada al-muhtaj, orang yang butuh dia dan punya nafkah, itu baru nanti sunnah. Kalau dia tidak butuh dan tidak punya nafkah, tetap tidak. Artinya nama kita abini tak perlu, kita usah abini. Mending asal hukum dia pakai abini terus abinya. Ditafsir, mun sehadir pada senda bisa. Mendadak senda, masa ada kalau dengan banyak sehadir. Oleh karena itu, jadi hidup dimanapun kita, maka ada pepatah mengatakan dengan ilmu hidup itu jadi indah. Dengan ilmu hidup itu jadi terarah.
maka dimanapun kita, kalau ilmu yang kita pegang, insya Allah kita tidak akan keluar dari sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah dengan apa yang telah diatur oleh syariat. Makanya ilmu harus menjadi patokan utama. Paham Ki? Kita sekarang dijajah. Kalau pakai ilmu, insya Allah kita tetap bisa mengatasi dengan baik. Jadi kita tidak harus frontal. Ada caranya lah. Jadi di bidang apa yang menjadi kita sulit? Kalau pakai ilmunya, insya Allah akan diselesaikan dengan baik itu. Terus yang kedua terkait masalah handphone, HP. Gitu. Sebenarnya yang merusak itu kecanduannya HP itu. HP-nya tidak membahayakan, yang membahayakan kecanduan kepada anak, sehingga waktunya akan habis terkuras gara-gara HP. Makanya ketika anak kita sudah diforsir otaknya 24 jam, maka nanti tidak akan sempat memasukkan ilmu-ilmu yang lain, sehingga yang ada di pikiran anak itu game, baik itu game online, game offline. Makanya saya sarankan di mana-mana punya anak kecil itu mendingan dia nangis tidak dikasih HP daripada dia tersenyum dan ketawa karena dia pegang HP. Jadi terkadang boleh anak minta HP kering tua, biar yang tua mau tak meliaki anak nyaman, kok salah pakai untuk anak. Ada yang bilang seperti itu, mau tak meliaki, jangan tangkes kan kok salah pakai untuk anak. Itu pada maaf. Duh, orang tua terhadap anak itu ada dua macam. Beda ring tua nikah niser, beda ring tua nikah eman. Kuda bersabdan masuk ring tua sini, serna bahasa eman anak kotor. Kalau ada anak kita minta es krim, lalu kita tidak kasih es krim, tidak dikasih, nangis dia. Lalu orang bilang, cek saran, cek romar ke kakak, cek minta es krim, kita beli. Loh, kita itu bukan orang tua yang cuma niser, tapi kita eman kepada anak kita. Kalau es krim ini kita kasih sekarang, dia akan tersenyum bahagia, tapi nanti satu malam dia akan menangis karena sakit gigi. Apa? Rongkang tulung ada sekali milik gigi. Kan seperti itu. Sekarang dia minta HP, nangis mati-matian. Suruh nangis daripada deki nangis di akhirat karena tidak selamat. Dia tidak punya akidah, dia tidak punya ilmu, waktunya habis terbuang hanya untuk main game. Lebih baik dia nangis satu hari, tapi dia akan bahagia selamanya di akhirat daripada dia tersenyum sekarang main game tiada henti. Quran nak tak belum ngaji, sekolahan tak mangkat, ya jari tak belum tahu. Akhirnya budian masuk neraka. Coba lebih mau yang mana? Apa nangis sekarang, apa nangis nanti? Makanya kalau ada anak kita minta HP, kita bilang nangis Bim, dan nangis dong, tak apa-apa. Kaki anggap nangis saja daripada nangis budian di akhirat. Daripada sedih kok miliki HP kaki misem di akhirat, tapi akhirat tak ampun kok rintuan di surga. Oleh karena itu tepat rintuan seiman, apa tepat rintuan sinisem. Lebih-lebih ini efeknya luar biasa. Nggih, ada di sini ada gambar yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Ada video. Sekarang itu sudah macam-macam. Mungkin video-video yang parno itu sudah diblokir, tapi ada situs khusus untuk masuk ke situ. Mi tahu, iya mi tahu kok. Jadi berita. Ada kalau kita nggak tahu. Anak kita dulu pegang HP aman cuma handphone. Sekarang anak perempuan kita pegang handphone tidak aman. Kenapa? Karena makin pun beni cuma kopeng bisa mutu semua. Mua bisa iba tahu kamu makin jauh. Leer bisa iba tahu makin jauh. Iya pun kalau leer saya dapat jauh. Oleh karena itu dibatasi. Kita untuk melawan arus anak tidak pegang HP tak bisa. Bagaimana anak tidak pegang HP? Wong ayahnya pegang HP sama ibunya. Tapi kita harus membatasi. Jadi kalau anak kita pinjam HP-nya mah, saya pinjami 5 menit ya. Kasih saja 5 menit. Nanti 2 menit bilang tinggal 3 menit. Tinggal 4 menit. Jadi memang kata psikolog itu cara meminta kepada anak jangan langsung diminta. Kasih peringatan dulu. Kurang 2 menit nak ya. Kurang 1 menit. Sudah waktunya habis. Nanti lagi kalau mau main gitu. Jadi untuk plus tidak pakai HP gak mungkin. Karena kita pakai HP. Tapi dibatasi. Paham G? Mungkin sudah cukup ya. Lanjut. Saya pada dalam tambil nih gitu. Ini tanya Aki lanjut cok. Lanjut. Masih ada. Kalau masih ada, kalau tidak ada tutup. Sudah. Tidak ada. Ditutup ya. Kesimpulan. Kenapa? Bisa lanjutkan. Baik, saya simpulkan
ketika seorang perempuan itu solihah seperti ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, maka yang pertama sampean akan menjadi ahli-ahli surga. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai tambahan dari saya, ketika perempuan itu solihah, maka generasi-generasi ke depan itu akan menjadi generasi solihah. Karena desa, kabupaten, provinsi, negara sekalipun kata Rasulullah akan baik yang menjadi ukuran bukan laki-laki, yang menjadi ukuran bukan ustaz tapi sampean. Makanya al-mar'atu 'imadul bilad fa idza suluhat suluha sairul biladi kulli. Kalau perempuan sudah solihah semuanya akan baik, tapi kalau perempuan rusak semuanya akan rusak. Kenapa? Rusaknya keluarga dimulai dari rusaknya perempuan, rusaknya anak dimulai dari seorang perempuan, karena al-ummu madrasatul ula. Perempuan yang sangat menentukan. Jadi yang dinik makin lemes ai pang-pang. Al-mar'atu 'imadul bilad, perempuan pang-pangan negara. Sampai lagi mas lemes pang-pangan negara bu, ben pang-pang sira gedoro ipa lemes pun kependeria. Hahaha ya. Oleh karena itu bersyukurlah ketika sampean dijadikan perempuan-perempuan muslimat yang istiqomah ngaji tiap minggu 2 bulan sekali kita ngumpul, berarti sampean adalah perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan-perempuan ahli surga dan dipilih oleh Allah untuk menjadikan perempuan yang mempunyai generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai bini saya ketika itu insyaallah putra bukan betina putus saya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan perempuan-perempuan yang hadir pada kesempatan kali ini dijadikan perempuan-perempuan yang istiqomah di dalam belajar dan menuntut ilmunya Allah. Sehingga kalau sampai istiqomah, maka 20 tahun, 30 tahun yang akan datang insyaallah akan timbul generasi-generasi yang takut kepada Allah. Amin Allahumma. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tidak batas. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh. Dari waktu tutup letak buka mungkin. Jika dilihat pada buka. Mun pakai tutup betinaki kana buka to. Jadi kita tutup meskipun aslinya boleh coba tak teman nutup, tukang buka ngedong biasa. Pengajian bu, ngasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Seorang Pak Bapak kita kok beda kelewat Bu, seorang aki buki Mungkin Allah yang umur sebarokah Hadir teman boleh kesempatan selain ilmu kemudian sehat berkaitan begitu kepada Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah sendiri